Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas kembali berkaitan dengan fiqh salatil Jum'ah. Dan di sini saya ingin mengulang berkaitan dengan sunanul khutbah, yaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah khutbah. Kemarin kita sudah baca, tapi saya ingin mengulang lebih cepat sedikit biar kita lebih paham. Yang pertama adalah disebutkan oleh muallif disunahkan untuk mendoakan kaum muslimin, mendoakan kebaikan dunia mereka dan juga begitu juga dengan akhirat mereka. Kemudian juga disunahkan untuk mendoakan pemerintah ketika berkhutbah, mendoakan bagi mereka yaitu kebaikan dan taufik. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah beliau mendoakan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua yaitu hendaknya khatib dan imam itu satu paket. Khatib dan imam itu satu paket. Jadi ketika khatib yang menyampaikan khutbah, maka sunnahnya sebaiknya dia juga menjadi imam. Tapi kalau dia misalnya kita pindah ada seorang imam yang menggantikan beliau, maka tidak masalah, tetap sah. Hanya yang lebih utama bahwasanya imam dan khatib satu paket. Kemudian yang ketiga, disunahkan bahwa khatib harus mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau berkhutbah ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau adalah pemimpin perang. Ihmarru aina, sampai-sampai matanya itu merah ketika berkhutbah. Artinya beliau kalau berkhutbah sangat tegas. Kemudian yang selanjutnya, sunnahkan juga kalau berkhutbah harus berdiri. Khutbah berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakuka qa'imah." Ini ayat suatu ketika Nabi SAW pernah berkhutbah pada sama jamaah, para sahabat, kemudian datang kafilah dagang membawa barang-barang dagangan dari Syam. Mereka datang, maka para sahabat ketika melihat pedagang tersebut datang, mereka pun meninggalkan Nabi SAW menuju dagangan tersebut. Akhirnya tersisa para sahabat sekitar 12 orang. Dan Allah mengatakan, wa tarakuka qa'imah. Mereka meninggalkan engkau sedang engkau dalam keadaan berdiri sedang menyampaikan khutbah. Ini dalil bahwasanya kalau khutbah itu harus berdiri. Kemudian yang kelima yaitu wa an yakuna 'alal minbarin aw makanin murtafi. Disunahkan kalau berkhutbah itu di atas mimbar, di atas tempat yang lebih tinggi. Cuman kita sudah bahas, tidak masalah lebih tingginya seberapa. Sekarang sebagian ulama mempermasalahkan bahwasanya mimbar itu harus 3 tingkatan, seperti tingkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mimbar Nabi. Namun kalau lebih dari itu, sebagian ulama mengatakan tidak masalah, karena tujuannya adalah agar khutbah tersebut tersampaikan dan khatib bisa dilihat oleh jamaah. Kemudian yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua khutbah. Ini adalah di antara tata cara berkhutbah, yaitu nanti khutbah pertama, kemudian duduk, kemudian khutbah kedua. Kemudian yang selanjutnya disunahkan khutbahnya itu pendek, enggak panjang-panjang.
Dan khutbah kedua lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW mengatakan di antara inna tula salatir rajul wa qasri khutbati ma'innatun min fikih. Artinya di antara kefakihan seseorang terlihat orang ini fakih atau tidak, maka dilihat ketika dia berkhutbah. Kalau khutbahnya pendek, maka ini tanda bahwasanya dia adalah seorang yang fakih. Kenapa dikatakan sebagai fakih? Karena dia bisa memilih kalimat-kalimat yang ringkas yang untuk disampaikan dan untuk dipahami oleh jamaah. Dan maqamun khutbah tidak panjang-panjang, tidak seperti setengah jam, 45 menit, 1 jam, tidak. Kata Nabi SAW, khutbah itu dipendekkan dan sholatnya diperpanjang. Jadi bukan maksudnya pendek juga bukan pendek sekali, namun ya kata para ulama berkisar bacaan surat Qaf. Kalau kita kalkulasi dengan waktu sekitar 10 menit, paling lama 15 menit. Tidak lebih daripada itu. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu khotib duduk di atas mimbar ketika muadzin berazan. Duduk sampai menunggu sampai muadzin menyelesaikan azannya. Kemudian yang ke-10 yaitu wa yusannu an ya'tamidal khatib ala asah. Disunahkan bagi khatib ketika berkhutbah memegang tongkat. Ini pendapat jumhur para ulama, pendapat Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbali kalau tidak salah. Mereka mengatakan bahwasanya memegang tongkat itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya tongkat tersebut tidak lagi sunnah. Maksudnya kenapa? Nabi waktu memakai tongkat tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang butuh. Maka kalau seorang tidak butuh pada tongkat, tidak masalah dia tidak pakai tongkat. Namun wallahu taala alam, jumhur ulama mengatakan bahwasanya memakai tongkat sendiri itu adalah sunnah. Wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya yang sunnah terakhir yaitu hendaknya khatib menghadapkan wajahnya kepada para jamaah. Tidak menghadap ke bawah atau intinya dia harus memandang wajahnya ke para jamaah. Kemudian selanjutnya kita bahas berkaitan dengan ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah, yaitu hal-hal yang diharamkan yang dilakukan ketika sholat Jumat. Yang pertama yaitu tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Tidak boleh berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Dalilnya sabda Nabi SAW, man takallama yawmal jum'ah wal imamu yakhtub fahuwa kal himari yahmilu asfara. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berbicara pada hari Jumat dan pada saat itu imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia seperti himar yang mengangkat tunggangannya, mengangkat barang-barang tunggangannya. Kenapa disebut permisalan berikut? Karena orang yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, dia tidak dapat apa-apa yang disampaikan oleh khatibnya. Khatibnya sedang menyampaikan nasihat, mau'izah, dia ngobrol, dia tidak mendapatkan apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Sama dengan himar. Himar ketika ngangkat barang-barang tersebut, dia mungkin ngangkat dinar, ngangkat yang selainnya, dia tidak dapat apa-apa dari yang dia angkat tersebut. Maka permisalannya seperti itu. Jadi orang yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, dia seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Kemudian yang lainnya kata Nabi SAW, idza qulta li sahibik ansit wal imamu yakhtub faqad dagauta. Lihat sini Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mengatakan kepada kawanmu diam wal imam sedang berkhutbah, faqad dagauta. Jadi misalnya ada orang ngobrol, kemudian kita tegur, diam. Perkataan kita ini sudah dianggap sebagai suatu perkataan yang sia-sia. Bagaimana dengan orang yang ngobrol? Kita negur aja ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Apa konsekuensi dari sia-sia tersebut? Kata para ulama, dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat sama sekali. Orang yang berbuat lago, berbuat perbuatan yang sia-sia, yang pertama dia tidak dapat faedah dari sholatnya tersebut. Dia tidak dapat khutbah, dia tidak bisa dengar apa yang dijelaskan oleh khatib. Yang kedua, dia tidak dapat pahala. Hanya sah saja sholat Jumatnya, dia sah, cuman dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumat
tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi SAW, man masal haso faqad lago. Barang siapa yang memegang-megang kerikil ketika orang khatib sedang berkhutbah, ini orang sudah berbuat hal-hal yang sia-sia. Zaman dahulu masjid tidak seperti ini. Jadi masjidnya mungkin tanah, ada berbatuan. Ketika imam khatib, kemudian ada jamaah yang main-main, yang megang-megang apa namanya, tanah atau kerikil, maka orang ini sudah dianggap sebagai dia membuat perbuatan yang lago, perbuatan yang sia-sia, yang konsekuensinya pahala Jumatnya adalah gugur. Pahala Jumatnya adalah gugur. Maka hati-hati kalau dalam salat Jumat, apalagi imam sudah sedang khatib, sebaiknya duduk tenang dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh khatib. Yang ditakutkan sudah tidak dapat manfaat dari nasihat yang disampaikan oleh khatib, juga tidak mendapatkan pahala dari salat Jumat tersebut. Cuman salatnya tetap sah. Kemudian yang kedua yaitu wa yahrum takhatti riqabin nas athna al-khutbah. Yaitu enggak boleh ngelangkahin pundak-pundak orang ketika salat Jumat. Misalnya di sini ada tempat kosong, ada orang baru datang, kemudian dia datang ngelangkah-ngelangkahi pundak-pundak orang. Ini perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Sudah kalau ada kosong nanti paling ada yang maju, kita tetap harus di belakang. Tidak boleh kita ngelangkah-ngelangkahi jamaah yang sudah datang duduk duluan. Ini diharamkan oleh syariat kita. Dalilnya apa? Suatu ketika Nabi SAW pernah melihat orang yang berbuat demikian, maka Nabi mengatakan, Ijlis faqad adaita. Duduk engkau, sesungguhnya engkau telah mengganggu orang. Sudah gangguin orang. Sedang apalagi kalau dia sedang mendengarkan khutbah, mengganggu konsentrasi orang, maka dia sudah telah berbuat lago, berbuat bahkan bukan berbuat sia-sia, tapi dia juga mengganggu orang. Ini tidak boleh kita lakukan. Amal imam fala ba'sa bi takhattihi ar-riqab in lam yumkinhul wusul ila makanihi illa bidzalik. Namun hal ini dikecualikan bagi khatib. Misalnya khatib datangnya dari pintu sana, jamaah sudah full, dia nggak apa-apa permisi minta ngelangkah-ngelangkahin jamaah buat masuk ke depan. Kalau tidak mungkin bisa sampai ke sini kecuali lewat situ, maka tidak mengapa dia lakukan. Ini dimaafkan. Kemudian yang ketiga, wa yukrahu tafriq baina isnain. Tidak boleh memisahkan dua orang ketika duduk. Maksudnya kalau ketika ada orang duduk bersampingan, tidak boleh kita masuk tengah, minggir. Ini tidak boleh. Tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Ini juga perbuatan haram ketika sholat Jumat. Mungkin antum datang, kemudian antum bilang, mikir, saya mau di sini. Ini tidak boleh. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW, maniktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi ketika sholat Jumat, summa roha, kemudian dia pergi sholat, falam yufarrik baina isnain, dan dia tidak memisahkan antara dua orang, fasalla maka kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dia tidak misah-misahin orang, kemudian dia sholat sebagaimana Allah tetapkan baginya, maka pahalanya dia akan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Intinya Nabi menyebutkan orang ini dia dapat pahala tersebut gara-gara dia datang, dia tidak memisahkan kedua orang yang sedang duduk. Tidak boleh kita memisahkan kedua orang yang sedang duduk. Ini diantara hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sholat Jumat. Dan poinnya intinya di sini semuanya adalah kalau kita lihat tadi poin-poinnya, itu tujuannya karena tidak boleh mengganggu orang menyimak khutbah Jumat. Ada perbuatan-perbuatan misalnya bunyi-bunyiin tangan. Sering dengar nggak? Lagi khutbah bunyi tangan. Ini juga mengganggu, nggak boleh. Atau ada orang yang duduk tapi gerak-gerak tangannya apa gimana lah. Pokoknya mengganggu orang di sebelahnya. Ini juga tidak boleh. Jangan sampai kita gangguin orang di sebelah kita yang sedang khusyuk atau sedang fokus terhadap khutbah yang disampaikan. Ini tidak boleh. Takutnya kita terjatuh dalam perbuatan lago, yaitu perbuatan sia-sia yang menyia-nyiakan pahala salat Jumat kita. Wallahu taala alam. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu bima tudrakul jum'ah.
Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sholat Jumat? Artinya batas minimal seorang mendapatkan sholat Jumat. Mu'alif mengatakan tudrakul Jum'atu bi idraki rak'atin minal imam. Seorang dikatakan mendapatkan sholat Jumat itu kalau dia mendapatkan satu rakaat. Dalilnya fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu, hadis dari Abu Hurairah secara marfu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka minal jum'ati rak'atan faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat Jumat. Wa in adraka aqall min rak'atin shalla dhuhra. Kalau dia tidak dapat satu rakaat, maka dia harus salat zuhur. Dan standar satu rakaat adalah mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan ruku, mendapatkan ruku. Kalau misalnya seorang masuk sholat, dia dapat i'tidal imam di rakaat kedua, maka nanti kalau selesai imam sudah salam, dia lanjut sholat 4 rakaat. Jadi standarnya dapat ruku, dapat ruku. Kalau nggak dapat ruku dari sholat Jumat, maka dia tetap ikut imam, tapi nanti ketika imam salam, dia berdiri, dia langsung sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur. Ini yang benar, wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu sunnah-sunnah Jumat. Fina filatil Jum'ah. Kata beliau di sini, salat Jumat itu tidak ada sunnah qobliyahnya. Perhatikan, salat Jumat itu tidak ada sunnah qobliyah. Walakin man shalla qablaha nafilah mutlaqa qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Namun kalau dia datang kemudian dia melaksanakan salat-salat sunnah mutlak, maka ini tidak mengapa. Jadi kalau seseorang datang salat Jumat datang dan imam belum berkhutbah, tidak apa-apa dia melakukan salat sunnah. Namanya salat sunnah mutlak. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus. Sampai nanti khotib naik ke atas mimbar. Dan ini dinamakan bukan salat qobliyah Jumat. Tidak ada yang namanya salat qobliyah Jumat. Yang ada namanya salat mutlak, sunnah mutlak. Kenapa tidak mengapa kita melakukan salat sunnah tersebut? Litarghibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Karena Nabi memang memotivasi kita untuk melaksanakan salat-salat sunnah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kama fi hadithi Salman al-Madi qabla qalil, man iktasala yaumal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina itsnain fa shalla ma kutiba lahu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia mandi salat Jumat, kemudian dia mandi Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid, sampai di masjid dia kemudian salat terus sampai imam berkhutbah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan mendapatkan pahala Jumat dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Ini isyarat bahwasanya orang disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan salat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan hal yang demikian pun dilakukan oleh para sahabat. Wa li afdhaliyati shalatin nafilah, dan memang salat nafilah itu memang salat yang afdal, kemuliaan salat nafilah. Wala yunkir alaihi idza tarak, dan kita tidak boleh mengingkari kalau ada orang yang tidak salat menunggu imam berkhutbah. Misalnya ada orang salat tahiyatul masjid kemudian dia duduk ngaji atau zikir atau selainnya, tidak boleh kita salat nunggu sekalian nunggu khatib. Kita nggak boleh mengingkari dia, nggak boleh kita ente salah harusnya salat, nggak boleh. Karena ini hanya sebatas anjuran. Lianna sunnata ratiba takunu ba'dal jum'ah bi rak'atain aw 4 rakaat aw 6 rakaat. Kemudian kata beliau, karena salat ratibah pada salat Jumat itu hanya ada di setelah salat Jumat. Jadi qobliyah enggak ada, yang ada hanya ba'diyah salat Jumat. Berapa jumlah rakaatnya? Di sini beliau mengatakan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Jadi ada 3 pilihan, takhir. Ada 2, bisa juga 4, bisa juga 6. Dalilnya Nabi SAW kana yusalli ba'dal jum'ah rakaatain. Nabi SAW pernah salat setelah Jumat itu 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah mengatakan, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4 rakaat. Barang siapa yang melaksanakan salat Jumat, hendaknya dia salat setelah salat Jumat tersebut 4 rakaat. Jadi tadi 2, sekarang 4.
Dan riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'ah." Barang siapa yang salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan setelahnya salat 4 rakaat. Jadi 2 bisa, 4 juga bisa. Adapun yang 6, tadi kita katakan bisa 2, bisa 4, bisa 6. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal jum'ah sittah." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat Jumat itu 6 rakaat. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu dzalik. Dan Ibnu Umar senantiasa melakukan hal tersebut. Jadi Ibnu Umar mempraktekkan salat ba'diyah Jumat sebanyak 6 rakaat. Kemudian di sini muallif mengatakan fatabayyana min dzalik anna aqallar ratiba ba'dal jum'ah rakaatan. Minimal standar salat ba'diyah salat Jumat berapa tadi? 2 rakaat. Wa aktsaruha sittun. Dan yang paling banyak berapa? 6. Namun wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anna ratiba in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an wa in sulliyat fil bait sulliyat raka'atain fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. Namun di sana ada pandangan lain dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau seseorang salat ba'diyahnya di masjid, hendaknya dia salatnya berapa? 4 rakaat. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau salatnya di masjid, salatnya 4 rakaat. Tapi kalau dia salatnya di rumah, salatnya 2 rakaat. Jadi beliau membedakan antara salat di masjid sama salat di rumah. Kalau salat di masjid 4 rakaat, karena salat di rumah salatnya 2 rakaat. Wallahu taala alam, ini gara-gara riwayat yang banyak. Sebagian riwayat mengatakan Nabi salat 4 rakaat di masjid. Sebagian riwayat mengatakan Nabi salat 2 rakaat di rumah. Untuk menjama, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau salat di masjid salatnya 4 rakaat. Tapi kalau salatnya di rumah salatnya hanya 2 rakaat. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan salat ratibah atau salat ba'diyah Jumat. Kemudian permasalahan berikutnya, kita agak cepat soalnya biar selesai, yaitu kaifiyatus salatil Jum'ah, berkaitan dengan tata cara salat Jumat. Salatul Jum'ah raka'atain yajhar fihi mal bil qiraah. Salat Jumat itu 2 rakaat dan imam membacakannya secara jahar, secara keras. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan hal yang demikian. Wa fi'luhu wa fa'alahu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi wa qad ajma ahlul ilmi ala dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan yang demikian dan para ulama bersepakat yang demikian. Wa yusannu an yuqra fi raq'atil ula bi suratil Jum'ah ba'dal Fatihah wa fi tsaniyah bi suratil Munafiqun. Dan kata muallif di sini disunnahkan kalau salat Jumat itu rakaat pertamanya yang dibacakan adalah surat Al-Fatihah kemudian surat Jum'ah. Surat Jum'ah. Adapun rakaat yang kedua yaitu surat Al-Munafiqun. Ini sunnahnya demikian. Au yuqra fil ula bi suratil a'la wa fis tsaniyah bi suratil ghasyiyah, atau sunnah yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama adalah rakaat pertama membaca surat Al-Jum'ah, kemudian yang kedua surat Al-Munafiqun. Kemudian metode yang kedua yaitu membaca surat Al-A'la yang sering kita, kalau imam-imam kita sering baca Al-A'la, kemudian surat Al-Ghasyiyah. Inilah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau khotibnya setiap salat Jumat bacanya itu aja. Karena memang itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau baca Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun kepanjangan. Takutnya antum rewel di belakang. Makanya surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah itu sudah cukup insyaallah, wallahu taala alam. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan fi sunanil Jum'ah. Sunnah di sini maksudnya sepertinya tata cara salat, sunnah-sunnah berkaitan dengan salat Jumat. Di sini muallif mengatakan yusannu tabkir ila sholati lil husuli alal ajril akabir. Disunahkan bersegera untuk menuju salat Jumat
untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi sunnah yang pertama, kita disunahkan untuk datang ke masjid cepat-cepat, bersegera. Dalilnya apa? Fa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dalilnya hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan tata cara mandi janabah, summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia pergi atau berangkat ke masjid pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia menyembelih onta. Jadi waktu pertama Nabi mengatakan dia berangkat pada waktu yang pertama seakan-akan dia menyembelih onta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kedua seakan-akan dia sedang menyembelih sapi, baqarah. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsyan aqran. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang ketiga seakan-akan dia sedang menyembelih kambing. Wa man roha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba jajajatan. Dan barang siapa yang pergi ke masjid pada termin atau waktu yang keempat seakan-akan dia nyembelih ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan barang siapa yang datang ke masjid pada termin yang kelima atau waktu yang kelima seakan-akan dia bukan nyembelih, dia sedekah telur. Yang kelima telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaika, kalau imam sudah naik ke mimbar, maka para malaikat pun tiba hadir, yastami'una dzikr, dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Perhatikan, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagi waktu menjadi 5 waktu. Orang yang datang pada waktu pertama dapat seakan-akan dia nyembelih onta. Yang kedua seakan-akan nyembelih kerbau atau sapi. Kemudian yang ketiga menyembelih kambing, yang keempat ayam, yang kelima bukan nyembelih tapi sedekah telur. Masa ada nyembelih telur? Enggak ada. Telur. Bagaimana cara membagi 5 waktu tersebut? Karena Nabi mengatakan datang waktu pertama nyembelih onta. Siapa yang enggak mau menyembelih onta? Pahalanya menyembelih onta. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya waktu tersebut mulainya dari startnya ketika matahari sudah meninggi, yaitu waktu syuruk. Waktu syuruk. Hitung dari situ sampai khatib naik ke atas mimbar bagi 5. Paham? Itu kira-kira waktunya. Jadi waktu pertama sekian, waktu kedua sekian, waktu ketiga sekian, waktu keempat dan 5 sekian. Antum kira-kira bagilah. Dari startnya waktu syuruk sampai khatib naik ke atas mimbar bagi 5. Itulah 5 termin yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian para ulama lain mengatakan bahwasanya waktu ini seperti waktu Lailatul Qadar. Tidak diketahui startnya kapan dan akhirnya, intinya tidak diketahui tepat letak waktunya, waktu yang pertama kapan, waktu yang kedua kapan, waktu yang ketiga kapan. Seperti malam Lailatul Qadar. Ini agar kita buru-buru atau bersegera datang untuk sholat Jumat, karena pahalanya nggak main-main. Pahalanya nyembelih onta. Antum sendiri mungkin belum pernah nyembelih sapi kalau kurban. Ini nyembelih onta di waktu yang pertama. Makanya ini menunjukkan bahwasanya kita dimotivasi atau dianjurkan oleh Nabi, diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kalau mau sholat Jumat itu bersegera untuk datang ke masjid. Kalau belum ada orang, kita sholat memanfaatkan waktu, di situ pahalanya besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan dosa-dosanya akan diampuni dan dia akan mendapatkan pahala Jumat pada Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Wallahu taala alam. Kemudian di atas dalilnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala yaumal jum'ah waqtasala. Barang siapa yang menyirami atau membersihkan kepalanya dan pada hari Jumat dan kemudian dia juga mandi, wa bakkara wabtakara, kemudian dia datang lebih awal dan mendengar khatib berkhutbah, kana lahu bikulli khutwatin yaqtuha ajru sana siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun dan salat setahun. Lihat, pahalanya tidak main-main. Barang siapa yang datang di awal salat Jumat. Ada faedah di sini, perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah waqtasala. Barang siapa yang ghassala. Di sini ada
dua tafsiran oleh para ulama hadis. Sebagian ulama mengatakan ghassala di sini yaitu maksudnya keramas, intinya nyuci kepala. Barang siapa yang membersihkan kepalanya, nyiram kepalanya pada hari Jumat kemudian dia mandi dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan ghassala di sini maknanya apa, Pak? Membuat istrinya mandi junub. Membuat istrinya mandi junub. Intinya kita jadikan istri kita supaya jadi junub. Intinya berhubungan. Di sini sebagian ulama mengatakan makna ghassala yaitu dia meng, apa berhub, apa bahasanya? Berhubungan dengan istrinya. Membuat istrinya harus segera mandi junub. Ini diantara tafsiran oleh para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan disunnahkan hari Jumat sebelum datang ke masjid, seseorang itu berhubungan dengan istrinya. Berhubungan dengan istrinya. Di antara hikmahnya kata para ulama, ketika dia keluar ke masjid, hatinya bisa lebih tenang. Kemudian yang kedua, dia bisa lebih menjaga pandangannya ketika di jalan. Dia banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal, ini tafsiran oleh para ulama. Man ghassala yang pertama tadi apa? Menyiram kepalanya. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua yaitu adalah isyarat untuk menjimai istri. Wallahu taala alam. Ini tadi sunnah yang pertama tadi apa namanya? Disuruh kita bersegera menuju masjid. Sunnah yang kedua yaitu al-iktisal fi yaumiha, yaitu mandi pada hari Jumat. Ini sunnah yang kedua, mandi pada hari Jumat. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-madi, man iktasala yaumal jum'ah ghusla janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Dan tadi sudah kita sebutkan faedahnya, maksudnya apa yang dia akan dapatkan. Kemudian beliau mengatakan, wayan bagi al-hirsu alaihi wa adamu tarkihi. Maka seseorang kalau mau pergi sholat Jumat, sebaiknya dia berusaha untuk mandi. Jangan sampai dia tinggalkan mandi Jumat. Wa bi khassati li ashabi rawaih al-karihah. Terlebih lagi orang-orang yang sadar bahwasanya dia memiliki bau yang tidak enak, intinya lah. Kayak gitu kata mu'alif di sini. Wa minal ulama man aujabahu. Sebagian ulama mewajibkan mandi Jumat. Tadi kita katakan adalah sunnah. Tapi kata mu'alif sebagian ulama bahkan mewajibkan mandi Jumat. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu, karena dalilnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Wala alal qaul biwujubihi aqwa wa ahwat. Kemudian kata mu'alif, mungkin pendapat yang mengatakan mandi Jumat itu wajib kayaknya lebih kuat dan lebih hati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li udhrin, dan kewajiban tersebut tidak gugur selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur baru tidak mengapa. Intinya di sini mu'alif sepertinya lebih condong bahwasanya mandi Jumat itu adalah wajib. Maka untuk kehati-hatian kalau kita mau pergi sholat Jumat, hendaknya kita mandi. Selama tidak ada uzur kita mandi. Kalau ada uzur ya tidak mengapa. Wallahu taala alam. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu wa yusannu tatayyub wa tanadhdhuf. Yaitu disunnahkan untuk memakai wangi-wangian dan membersihkan diri. Beda antara mandi dengan membersihkan diri, nanti kita sebutkan. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu minal jism, dan menghilangkan apa-apa yang harus dihilangkan dari tubuh kita. Kata kulimil adfar wa ghairihi, dan seperti potong kuku dan yang lainnya. Wa tanadhdhuf amrun zaidun ala iktisal. Kata beliau, membersihkan diri itu perkara lebih daripada sekedar mandi. Wa yakunu dzalik biqat'i rawa'i al-kariha wa asbabiha, yaitu kita menghilangkan hal-hal yang mengganggu, yang bau atau sebab-sebabnya. Seperti kasyu'ur allati amara syari' bizalatiha, seperti bulu-bulu atau rambut-rambut yang syariat perintahkan untuk kita mencukurnya. Kemudian kuku, kemudian bulu kemaluan dan bulu ketiak dan kuku dan kumis, wa hafuz syari' ma'at tatayyub. Kemudian juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Dalilnya di hadis Salman radhiyallahu anhu marfu, la yaktasilu rajulu yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci dengan sebenar-benarnya
tuhrin di sini maksudnya sebenar-benarnya, wa yaddahinu min duhnihi, dan dia au yamassu man tibin baitihi, kemudian dia memakai parfum yang ada di rumahnya. Intinya di sini saya jelaskan, saya ringkas, disunahkan selain mandi, kita juga disunahkan untuk membersihkan tubuh kita. Misalnya mencukur bulu-bulu, ada bulu-bulu yang disyariatkan untuk dicukur seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian juga kuku. Sudah kan? Kemudian sunnah yang keempat yaitu yusannu lahu an yalbisa ahsanat thiyab. Disunnahkan untuk memakai baju yang terbaik. Kalau pergi sholat Jumat, disunnahkan untuk memakai baju yang terbaik. Dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit. Sunnah yang selanjutnya tadi kita sebutkan bahwasanya an yalbas ahsanat thiyab, yaitu memakai pakaian yang terbaik. Dalilnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab pernah melihat baju yang bergaris-garis sutra di depan Masjid Nabawi. Maka pada saat itu Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wufud idza qadamu alaik. Ya Rasulullah, seandainya engkau beli baju tersebut, kemudian engkau pakai buat sholat Jumat, kemudian juga engkau pakai ketika nanti ada utusan-utusan datang dan engkau menyambut mereka dengan baju tersebut. Intinya di situ Umar mengatakan, seandainya wahai Rasulullah, engkau beli baju tersebut, kemudian engkau pakai pada sholat Jumat. Kata para ulama, berdasarkan ini, Nabi mentakrir bahwasanya kalau sholat Jumat itu harus pakai baju yang bagus. Karena Umar mengatakan seandainya engkau beli baju tersebut, baju yang bagus itu, kemudian engkau pakai untuk sholat Jumat. Intinya disunahkan kalau sholat Jumat pakai baju yang bagus. Apakah harus putih? Enggak harus putih. Yang penting baju yang kita miliki yang terbaik. Kemudian selanjutnya kita loncat aja. Yang kelima yaitu wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktsar minas salati 'alal nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disunahkan kita memperbanyak salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Perbanyak salawat pada hari Jumat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Dan salawat enggak usah yang aneh-aneh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad itu sudah cukup. Dan salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca tatkala kita apa Pak? Tahiyat. Salat kita ke tahiyat kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, itu adalah salawat yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam juga itu sudah salawat. Kemudian yang selanjutnya wa yusannu an yuqra fi fajriha fi sholati bisuratai as-sajdah wal insan limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kemudian ketika hari Jumat di waktu subuh disunahkan itu membaca surat As-Sajdah. Membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi ayat rakaat pertama baca As-Sajdah, ayat sajadah apa? Rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Sebagian orang ngakali. Mereka enggak mau baca As-Sajdah, bacanya cari surat-surat lain yang ada ayat sajadahnya. Seperti Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nanti di akhirnya ada sujud tilawah. Enggak. Yang dimaksudkan bukan sujudnya itu. Yang dimaksudkan adalah suratnya. Yang dimaksudkan adalah suratnya. Jadi kalau salat subuh sunnahnya, kalau jamaah sudah siap, bacanya As-Sajdah sama Hal ata 'alal insan. Insyaallah sholehwa sudah siap. Ya. Kemudian sunnah berikutnya yaitu wa fi yaumiha bi suratil kahfi. Pada hari Jumat disunahkan juga membaca surat Al-Kahfi. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi
ila ananis sama yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada nanti cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit yang meneranginya pada hari kiamat, dan dosa-dosanya akan diampuni dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Namun, zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ini masalah khilaf. Lagi ramai sekarang pembahasan berkaitan dengan membaca surat Al-Kahfi. Ala kulli hal, seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini perkaranya luas, perkaranya wasi kata beliau. Yang meyakini itu sunnah ya sudah silakan baca, yang tidak meyakini sunnah sudah juga nggak apa-apa. Saya ulangi, yang meyakini itu sunnah itu banyak, para ulama juga menyebutkan banyak. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa itu sunnah dan hadisnya sahih dan perlu diamalkan. Sebagian ulama mengatakan enggak, hadisnya sahih tapi enggak ada lafal Jumatnya. Di situ kita boleh baca Al-Kahfi di hari-hari terserah, mau hari Senin, mau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terserah. Hadisnya demikian, enggak mengkhususkan hari Jumat. Namun kalau ada orang meyakini khususnya hari Jumat, enggak masalah. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan al-amrul wasi', perkaranya luas. Barang siapa yang meyakini dia itu sunnah, misalnya kayak orang awam, gampang. Orang awam itu kalau dia mau mengamalkan sesuatu, cukup dia ngikut ulama di negerinya. Paham? Beda dengan orang yang thalibul ilmi atau yang lainnya, dia perlu meneliti atau dia perlu membaca. Tapi kalau orang awam seperti kita, udah kita lihat ulama kita siapa sih di Indonesia? Misalnya ada 3. Ya sudah kita pilih di antara 3 itu yang paling jago menurut kita. Yang paling pintar menurut kita. Kalau dia mengatakan ini sunnah, ya sudah kita taklid sama dia. Tidak masalah. Tidak perlu kita, kalau sudah ikut dia, jangan kita nyela-nyela orang yang satunya. Misalnya kita berpendapat membaca surat Al-Kahfi itu sunnah. Jangan kita mengatakan, ente kenapa gak baca Al-Kahfi? Itu sunnah loh. Ente salah kalau bilang gak sunnah, itu gak boleh. Kita sebagai orang awam cukup taklid dan mengamalkan apa yang kita yakini dari guru kita. Itu cukup sampai di situ kalau orang awam. Wallahu ta'ala alam. Intinya perkaranya wasi', antum yang meyakini sunnah ya baca, kalau enggak ya enggak. Bahkan yang meyakini bahwasanya dia tidak sunnah, maksudnya itu boleh kita baca di hari-hari lain, tidak mengkhususkan pada hari Jumat. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu wa yusannu liman dakhala al-masjid yaumal jum'ah alla yajlisa hatta yusalli rak'atain li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau datang salat Jumat, jangan dia duduk sebelum dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kalau imamnya sudah khutbah, kata muallif, maka salatnya diringkas. Salatnya tetap salat, tapi salatnya cepat, jangan lama-lama. Kemudian sunnah yang berikutnya yaitu an yuktsir minad du'a. Itu perbanyak doa pada hari Jumat. Wa yataharra sa'atal ijabah, dan cari-cari waktu-waktu ijabah. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ah la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat itu ada waktu yang jika seseorang mendapatkan waktu tersebut dan dia dalam keadaan salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya tersebut. Jadi cari-cari waktu-waktu mustajab. Kata dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara waktu asar sampai waktu maghrib, inilah waktu mustajab. Inilah yang disebutkan oleh muallif berkaitan dengan sunnah-sunnah salat Jumat. Ada hal penting di sini yang tidak dibahas oleh muallif, yaitu berkaitan dengan jumlah orang salat Jumat. Karena ini jadi polemik masyarakat. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya standar seorang boleh melakukan salat Jumat itu orangnya harus 40. Sebagian ulama yang lain mengatakan 12 orang. Karena mereka berdalil dengan firman Allah tadi. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada kafilah dagang datang, para sahabat pun sebagian pergi, maka tersisa-sisa 12 orang. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya cukup 3 orang. 1 khatib, 2 jamaah. Dan wallahu ta'ala alam, saya ringkas, yang lebih benar bahwasanya 3 orang sudah cukup. Karena Nabi SAW mengatakan, fas'au ila dzikrillah. Fas'au, bersegeralah, ini bentuk jamak. Dan standar jamak minimal adalah 2. Dan satunya khatib, maka 3 orang. Maka kalau 3 orang sudah boleh melaksanakan sholat
Jumat. Namun di sini kalau kita mengatakan 3 bukan kita bermudah-mudahan. Misalnya kita lagi di kantor, misalnya masjid jauh, sudah kita sholat Jumat di sini aja, bertiga, berempat. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau sudah tidak ada orang lagi di satu kota, cuman 3 orang atau 4 orang, maka tegakkan sholat Jumat. Tegakkan sholat Jumat, jangan sholat zuhur. Sekali lagi saya ingatkan, kita berpendapat bahwasanya 3 orang minimal orang sholat Jumat sudah sah, bukan berarti kita bermudah-mudahan. Saya contohkan misalnya kalau kita di kantor, masjid jauh, sudah kita sholat sini aja lah, bertiga atau berempat. Satu khotib, yang lain dengar, sudah kita sholat sah. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya kalau sudah nggak ada orang lagi di satu kota, cuma sisa laki-laki cuma 4 orang, maka boleh dia melaksanakan sholat Jumat. Kemudian polemik berikutnya yang tidak dibahas di sini itu berkaitan dengan arkanul khutbah, rukun-rukun khutbah. Ini juga sebagian polemik di masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa sebagian ulama seperti Hanabilah menyebutkan bahwasanya ada beberapa rukun-rukun khutbah. Yang pertama misalnya seperti membaca hamdalah, muji Allah. Kemudian yang kedua membaca salawat. Kemudian membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Kemudian berwasiat takwa. Kemudian al-muwalah maksudnya berkesinambungan dan mengeraskan suara. Namun semua rukun-rukun ini yang disebutkan oleh para ulama tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan harus demikian. Harus demikian. Dan yang benar, Allah Ta'ala alam sebagaimana dikatakan oleh pendapat dari Ibnu Hazm dan dipilih oleh Syekh Nasruddin As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna hadhil arkan allati dzakaruha laisa 'alaiha adillatun dhahirah. Beliau mengatakan rukun-rukun yang tadi itu tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan hal tersebut. Wa ala hadza lau lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sahat khutbatuhu. Kalau misalnya ada khatib, misalnya dia enggak salawat, dia enggak Allahumma sholli ala Muhammad, biasanya kan dikhususkan. Dia enggak salawat, khutbahnya tetap sah. Walau lam yaqra ayatan sahat khutbatuhu. Kemudian juga kalau orang enggak baca ayat Al-Qur'an satupun ayat, khutbahnya juga sah. Bagaimana standar khutbah? Kata Ibnu Hazm, yaitu standar khutbah yang kita katakan itu adalah khutbah. Maksudnya apa? Dia nyampaikan nasihat yang kita anggap itu sudah khutbah, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya saya katakan khutbah itu tidak susah. Khutbah tidak susah. Misalnya kalau ada khotibnya tiba-tiba berhalangan, udah antum maju satu orang, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, Allahumma itu, kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qauli hadza, itu sudah sah. Kemudian antum tutup khutbahnya. Atau wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sah khutbahnya. Itu sudah sah. Jadi enggak ada tunjuk-tunjuk. Semua orang bisa. Semua orang bisa menyampaikan khutbah kalau enggak ada khatibnya. Intinya tidak mesti harus ada rukun-rukun demikian. Kata Ibnu Hazm, kalau khutbah itu sudah dikatakan standar khutbah menurut urf, maka itu adalah sudah khutbah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan ana dan siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas tentang fikih puasa insyaallah. Karena kita lagi masuk Ramadan, kita akan loncat dulu ke fikih puasa. Nanti kalau sudah selesai baru kita balik lagi ke fikih salat. Wallahu ta'ala.